Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading senang-senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini menyambung forecast atau analisa mingguan sebelumnya pada pair Euro USD. Kali ini saya akan membahas mengenai GBP USD, di mana kalau kita bicara fundamental pound sterling, sudah saya sampaikan pada forecast gabungan yang hari Sabtu, yaitu pair-pair yang tidak mengandung USD, tetapi range-nya besar. Sehingga di kesempatan kali ini saya akan fokus ke teknikalnya saja dan sedikit mengulang mengenai sentimental pound sterling itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke chart. Yes, ini per GBP USD, GU ya, untuk lebih singkatnya. Dimulai dari weekly. Oh iya, sentimentalnya dulu. Ini juga sudah pernah saya sampaikan, sebetulnya cuma mengulang saja soal sentimental pound sterling itu. Bagaimana sih kepemilikan para institusi besar, ternyata longnya lebih besar daripada shortnya ya, sehingga kalau misalkan GBP itu menurun minggu lalu, dan data di mana penurunan itu terjadi karena yang disebut dengan Bank of England meeting, di mana akhirnya tidak jadi menaikkan suku bunga sehingga market kecewa, itu masih menurut saya sih dalam kerangka koreksi. Ini besar kemungkinan COT minggu depan longnya akan turun. Tapi menurut saya tetap masih dominan dibandingkan shortnya. Karena ini selisihnya cukup besar ya. Sampai ini kan berarti selisihnya itu cukup jauh. Bentar, kok saya jadi blank ya. 16% selisih antara long dengan shortnya. Mungkin data minggu depan yang sudah diambil dari data hari Rabu Kamis, di mana BOE sudah selesai meeting, itu akan masuk. Tapi secara prinsip, pound sterling itu masih cukup kuat dibandingkan pair lain. Tapi kalau dibandingkan dengan USD sendiri, jelas nih, longnya sangat dominan. Sekarang kita masuk ke teknikalnya. Weekly, itu penurunannya tertahan di sini. Dan ini juga pernah terjadi di sini. Ini tertahan kenapa? Karena pertama, ini ada history high sebelumnya. Ingat, bahwa history high itu adalah resisten, dan jika di breakout maka dia menjadi support baru, resisten become support. Di sini diuji dia bounce, kemudian di sini minggu lalu diuji juga dia bounce. Di samping itu di sini ada yang disebut EMA 100. Ini boleh saja Anda menambahkan misalkan dengan menarik garis Fibonacci ya, ini. Seperti biasa, kalau weekly warnanya kuning atau orange, supaya kita tidak bingung support and resistance ini di time frame berapa. Karena kalau warnanya acak, pasti kita akan bingung kalau tidak konsisten dalam mewarnai. Ingat juga bahwa setiap time frame itu ada support and resistance masing-masing, di mana bisa sama, bisa juga berbeda. Oke, kita ngopi dulu sejenak. GBP USD ini saya juga akan share signal ya, signal premium, tapi di kesempatan ini saya akan share ke semua orang, tidak hanya ke member saja. Kalau ada peluang untuk instant order, kita akan masuk, tapi kalau nggak ada peluang, kita akan pending order. Kemudian kita turunkan ke D1, tren di D1 jelas ini sudah turun, walaupun sempat breakout dari channel ini, di mana sebetulnya ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Karena ini
bullish flag. Tetapi problemnya adalah dia menembus mantan resisten jadi support baru ini sampai ke sini. Sehingga ini sudah terjadi pembalikan tren menjadi turun, apalagi kalau kita combine dengan analisa menentukan tren yang sangat mudah kombinasi 5 EMA, itu closing candle-nya sudah di bawah semua EMA dan EMA 10 sudah paling bawah, sehingga kalau kita melihat EMA sebagai support and resistance, di mana ini closing candle-nya itu di bawah semua EMA, berarti EMA-EMA ini semuanya berfungsi sebagai resistance yang menahan JU untuk tidak naik. Itulah alasan logika. Kenapa sih? Kalau candle di bawah semua EMA, maka kecenderungannya bearish, karena EMA-nya di atas berfungsi sebagai resistance. Yes. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Turunkan di D1 tadi, trennya sudah turun. Di sini ada potensi double top ya. Kemudian ini juga sebetulnya menjadi support, tetapi ini sudah di breakout di sini, makanya ini sebetulnya bisa kita abaikan. Kita edit hingga menjadi di sini. Oke. Ini juga bearish engulfing ya. Fibonacci-nya kita ambil dari sini ke sini. Sehingga level-level ini merupakan level resistance. Sekarang kita lanjutkan untuk H4. Oke, ini skenario minggu lalu. Kalau misalkan dia tertahan di sini, kita akan entry buy. Ternyata dia turun ya. Dia breakout di sini, sehingga kita tidak entry sell di signal gratis premium. Para member tidak entry buy. Kenapa? Karena breakout. Kan kemarin diinformasikan kalau tertahan baru entry buy. Kalau breakout kita tidak jadi entry buy. Sekarang bagaimana untuk yang baru? Kita tarik Fibonacci, ini wave terakhir. Ini juga wave turun. Jadi di D1 wave terakhirnya ini, di H4 wave terakhirnya ini. Oke, kemudian kita cari berarti area-area resisten, mengingat tren di D1 dan di H4 termasuk juga H1 itu turun. Jadi karena aliran kita follow the trend by bidding, kita mencoba untuk mengikuti tren tapi nawar. Nah, ini trennya turun, kita tunggu dia naik, baru kita akan entry sell. Kita cari lagi resisten-resisten yang mungkin untuk nanti akhirnya kita filter menjadi resisten kuat. Nah, ini. Kenapa ini resisten? Karena ini ada bearish engulfing. Kemudian di sini diuji, dia rejection atau bounce, dia turun. Kemudian di sini sebetulnya sudah ada bearish engulfing ya, bearish pin bar, tapi saya tetap mencoba untuk menawar di atas sini. Oke, kemudian kita lihat di sini sudah terjadi oversold. Jadi ada kemungkinan dia akan koreksi dulu ke atas, sehingga ini menambah dasar kita untuk melakukan penawaran sell di atas. Bentar, saya lihat dulu ini. Oke, berarti kira-kira skenarionya seperti ini. Nah, ini kira-kira skenarionya seperti ini. Oke, coba kita lihat di H1-nya. Ini juga sama ya, di H1 ini
bearish engulfing, candle ini menelan penuh candle yang ini. Dan di sini area sideways. Saya berharap dia ada upper shadow yang menjemput atas dulu, baru dia turun. Oke, jadi signalnya kira-kira gimana? Kita pakai pending order. Kita akan sell, ini ambil EMA 50-nya aja sah, ya. Kita akan sell di, kita lihat sebentar EMA 50-nya. 3516, 3516. Saat ini harga running di 3456. 3516 ya. Ini ada 23,6 dari wave terakhir di D1. Di sini 38,2% dari H4 ini 3529, sedangkan tadi EMA 50-nya 3516. Kita tawar sedikit di atas ini 3520. Oke. 3520. Stop loss-nya di mana? Kalau saya sih biasanya 40 pip aja di atas. Ini signal berlaku untuk hari ini. Jadi GBP USD, misalkan pending order. Kalau Anda punya banyak waktu, sebetulnya bisa market execution ya, tidak pending order. Tapi karena saya tidak terlalu punya banyak waktu, banyak aktivitas, saya pending order dulu. Tapi ini signal akan di-update atau tidak itu di channel signal gratis premium. Stop loss-nya 1 titik. Ini day trade 3560. TP-nya, saya biasanya dua posisi. Yang pertama, 1:1. Jadi kalau ini 40, maka TP-nya juga 40. Ini saya limit ya. 1.3480 ya. Jadi SL40, TP40, RR berarti 1:1. Itu posisi pertama. Saya copy dulu. Biasanya saya kasih komen harga pesannya 3520 untuk ngecek apakah harga sesuai dengan yang saya minta. Oke, guys. Kemudian saya input satu lagi sama saya limit 3520 1.3560. TP-nya ini sudah tidak pakai perbandingan lagi, tetapi langsung melihat support and resistance. Misalkan TP di sini ya, ini kan berarti 3424. 3425. Itu loh. Kenapa di sini? Karena ini ada potensi double bottom berdasarkan history low sebelumnya. Jadi kita lihat low-nya ini berapa, kita naikkanlah sedikit. Low-nya itu 3423, berarti kita naikin 3430 lah. Oke, sekarang kita masuk lagi 1.3430. Jadi kalau kita lihat ini kan 3520, kemudian TP 3430, berarti 90 pip. SL40, TP 90 pip, berarti RR sekitar 1:2,5. Kalau profit 90, kalau loss 40. Jadi ini juga salah satu strategi buat Anda yang TG, yang nggak tahan kalau profit, yang TMBK, takut menang berani kalah, itu ada videonya. Coba Anda search aja takut menang berani kalah Nofri Simanjuntak. Artinya kalau lagi floating loss itu kalau lagi floating profit takut menang, buru-buru di take profit. Kalau lagi loss berani kalah.
Nah, untuk mensiasati itu, kita coba membagi lot. Kalau harusnya Anda entry misalkan satu lot untuk satu posisi, ya, Anda pecah 0,5, 0,5 seperti ini contohnya. Sudah, please. Oke. Nah, ini biasanya prosedurnya akan saya posting di channel khusus ini, Signal Gratis Premium. Anda nggak bisa masuk ke sini karena ini private kalau Anda tidak join. Jadi, ini misalkan 61 L limit GU SL L limit GU 1.35 R di berapa? 3520 ya? Ya, 3520 SL 1.3560 berarti minus 40 pip. TP 1.3430 plus 90 pip. Dah. Trading plan, lihat video datang, berlaku hari saja, dan lihat video mendatang. Oke, jadi setiap entry itu ada trading plan-nya. Bukan setiap ya, 90% diusahakan ada trading plan-nya, dan biasanya jam-jamnya sesuai. Maksudnya sesuai itu bukan sesuai, sorry, lebih tepatnya jam-jamnya itu sama. Ini karena kebetulan saya bikin video jam segini. Tapi biasanya jam-jamnya itu saat ini kan closing H4 itu dimulai jadi jam 5. Berarti biasanya signal itu jam 9-an, 5 tambah 4, 9, jam 13-an, kemudian jam 17-an, dan jam 8 sampai 10.30. Nah, untuk infonya kira-kira seperti ini. Ya, signal premium gratis. Ini benar-benar gratis ya. Bukan hanya promo doang, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini tetap tidak mengeluarkan biaya. Ini signal ini ditujukan satu yang sudah bisa trading dan punya waktu. Paling tidak berarti signal ini sebagai bahan referensi atau perbandingan. Jadi mungkin Anda berpikir, wah saya udah bisa trading, saya udah punya waktu, tapi kan bisa saja Anda belum pede. Ini juga bisa Anda ikuti. Atau Anda yang sudah cukup paham tapi nggak ada waktu untuk melakukan analisa. Nah, itu berarti Anda boleh mencontek analisa saya. Dan yang ketiga, yang belum trading, yang belum bisa trading, tapi ingin belajar mandiri. Tapi tentunya kan tetap berbeda dengan Anda ikut coaching ya. Anda bisa paling tidak awalnya mengikuti ini. Tetapi saya tidak rekomendasi. Maksudnya begini loh, mestinya Anda tetap harus paham dulu. Kemudian juga apa yang Anda dapatkan dari signal premium gratis yang Anda berikan, tentunya yang pertama gratisnya itu Anda tidak perlu mengeluarkan biaya dong. Karena kan biasanya sekarang langganan signal tuh bisa 1,5 juta per bulan. Profit atau tidak kita belum tahu. Jadi ini benefit yang pertama. Kedua, menerapkan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Kenapa? Karena setiap 90%-nya ada analisanya, kemudian lotnya dijaga, kemudian kebanyakan memang pending order, kemudian juga selalu input SLTP, sehingga aman nyaman. Melatih member untuk terstruktur, fokus, sabar, disiplin. Menerapkan mindset, time management, mindset untuk jangan mau cepat kaya, time managementnya juga pemberian signalnya teratur, risk and money managementnya tadi Anda sudah belajar ya, RR-nya minimal 1:1 ini.
Lot diatur mengutamakan keamanan dana. Jadi saya nggak pernah merekomendasikan Anda hajar-hajaran lot, saya juga nggak membuat signal supaya Anda sering entry sehingga saya lebih untung, enggak. 80% signal disertai trading plan dan pemberian signal teratur. Oke, sekian, terima kasih. Sekali lagi, signal ini berlaku untuk hari ini, dan nanti pasti akan ada update-update jika hari ini pun bisa saja signal saya edit untuk misalkan sell limitnya saya naikkan ke atas atau sell limitnya saya batalkan, langsung sell on market atau market execution atau instant order. Kemudian sekali lagi buat Anda yang memang ingin berlangganan signal gratis premium, Anda bisa WA saya 0811992989. Setelah ini, saya akan memberikan analisa atau forecast mingguan mengenai gold. Tetap ikuti karena paling berjarak setengah jam akan ada, dan ini bisa menjadi guidance, panduan buat Anda yang tidak punya trading plan sama sekali, atau bisa jadi bahan komparasi buat Anda yang sudah bisa membuat trading plan sampai dengan 1 minggu ke depan. Sekian, terima kasih. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam trading tenang-senang. Nofri Simanjuntak. Sampai jumpa di analisa dan forecast gold setengah jam mendatang. Terima kasih.